tak terikat ruang dan waktu, berinteraksi dengan sinyal-sinyal non-lokal, tempat diraciknya semua probabilitas, potensi, serta loncatan kuantum. Lalu dari dapur tersebut tersajilah sup kehidupan yang nyata dan terukur, realitas yang bisa dicicip ataupun dihirup baunya. Turbulensi hadir di mana-mana, dalam hidup organisme sesederhana bakteri sampai ke interaksi antar planet di Bima Sakti. Tapi, kehadirannya selalu dianggap sekadar keberisikan, tak lebih signifikan dari bunyi kresek-kresek gelombang radio yang tak pas atau gambar statis sesudah acara televisi habis. Namun, sekarang sudah saatnya dunia sains mengalami turbulensi yang sesungguhnya, bahwa cara pandang reduksionis dan fisika klasik para Newtonian tidak akan sanggup memblokir refleksi dari cermin kehidupan. Keteraturan mau tak mau harus berkaca, menemukan dirinya ternyata berasal dari sebuah maha ketidakteraturan, sama halnya dengan otak yang merupakan organ non-linear tulen ataupun denyut jantung yang tak beraturan, telah menciptakan order untuk seorang manusia dapat hidup. Terciptanya sebuah sistem pada dasarnya diakibatkan atraktor yang terus-menerus melakukan feedback atas dirinya sendiri. Proses arus balik itu kemudian menyebabkan sistem teramplifikasi, hingga tiba di titik di mana ia mengalami flux atau disodori pilihan untuk berubah. Fase penuh kebimbangan itu lalu mencapai kulminasinya, sampai terjadilah apa yang dinamakan bifurkasi, tonggak sejarah bagi sebuah sistem untuk berevolusi. Malam itu terjadi fluks hebat yang mengocok-ngocok solar plexus Ruben. Ia dapat merasakannya. Ia berada di titik bifurkasi. Inspirasi halus yang hinggap di sukmanya telah mengamplifikasi seluruh sistem pemahaman yang ia miliki, menjadikan keping-keping teori yang selama ini terpecah-pecah tiba-tiba terekat menjadi satu. Dan di tengah ruang tamu itu, sekelumit rahasia semesta terungkap di depan matanya. Perlahan Ruben melihat selimut kabut yang meliputi semua benda dan sudut. Bagaikan piksel televisi yang membentuk citra warna-warni, ia menyaksikan bagaimana gelap dan terang telah bekerja sama menghadirkan realitas dunia materi ini. Dan ketika pandangannya menyeberangi selimut itu, batas-batas terangkat. Pola-pola medan energi mendadak muncul dari bidang dinding dan piksel itu bergerak mengarus. Ruben tertawa lebar. Ternyata hidup ini cair, terus berjalan tanpa putus bagaikan ombak soliton mengarungi samudra, dan ia berada di tengah-tengahnya, mata badai. Perlahan, Ruben mengangkat kedua tangannya dan ia pun tercekat. Ternyata dirinya pun diselimuti kabut itu. Fisiknya adalah gambar proyeksi semata, dan apabila ia mampu mengidentifikasikan dirinya dengan piksel-piksel itu, bukan tubuh seorang pria bernama Ruben, maka berarti dirinya immortal. Tidak ada awal dan akhir, tidak ada sebab dan akibat, tidak ada ruang dan waktu, yang ada hanyalah ada. Terus bergerak, berekspansi, berevolusi. Sia-sialah orang yang berusaha menjadi batu di arus ini, yang menginginkan kepastian ataupun ramalan masa depan, karena sesungguhnya justru dalam ketidakpastian, manusia dapat berjaya, menggunakan potensinya untuk berkreasi. Ruben ingin meledak rasanya, dalam tangis dan tawa. Saya melihat kejernihan, clarity, semua sekat dan kerang, keng pikiran terbuka. Tidak ingin kemana-mana, semuanya hadir di sini. Ia berusaha menjelaskan, terbata. Dimas menanggapi, tidak ada lagi pertanyaan soal waktu, kapan lulus kuliah, tugas, kuis. Itu semuanya debu. Potong Ruben keras, saya melewati itu semua, saya memahami. Mengerti? Paradoks Einstein-Podolsky-Rosen, kupu-kupu Lorentz, dualitas elektron, paradoks kucing Schrödinger. Kucing setengah hidup setengah mati itu? Saya akan merekonsiliasi pertentangan para materialis dan idealis, materi dan non-materi, sains dan mitos. Semuanya terbayang jelas. Ruben terus mencerocos. Semua gara-gara serotonin. Semua karena kejernihan. Kamu tahu kalau orang-orang yang sedang bermeditasi itu kadar serotonin di otaknya langsung meningkat? Jadi, kita lagi meditasi, enak juga, gampang. Tinggal telan, nggak usah susah-susah atur napas. Tapi mereka memproduksi serotoninnya dengan alami, nggak pakai bantuan eksternal macam begini. Ingat, sebenarnya nggak ada yang namanya jalan pintas. Sekarang kita boleh menganggapnya hal kecil, padahal ini ibarat utang besar yang harus dibayar tubuh kita.
Jangan bikin jadi bad trip dong. Serotonin agaknya semacam detergen otak ya. Mana saya tahu, kamu yang kuliahnya di Johns Hopkins. Saya, kan, bukan calon dokter. Seharusnya malam ini kamu bisa jadi apa saja. Saya ini seorang pujangga, seorang kapiten juga boleh. Jika terlintas hasratmu menatap keindahan yang kami puja, lihat ke dalam hatimu dan bayangnya pun kan nyata. Jadikan hatimu cermin dan berkacalah di sana, temukan keagungan sahabat nan mulia. Sorot mata Ruben yang tadi terbang mendadak jatuh.